Kebetulan beberapa hari lalu saya podcast dengan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Beliau menyebut, inilah kunci dari ijazah Jokowi. Kartu ini. Kenapa? Saya melaporkan Andi Azwan karena dia menuduh ini wartawan gadungan atau palsu atau apalah. Tetapi inilah bukti utama. Jadi kalau saya ekuivalenkan, ditunjukkan. Nah, jadi kalau saya ekuivalenkan kasus saya itu Jokowinya, ini ijazahnya, Andi Azwan itu katakanlah Egy Sujananya atau Roy Suryonya atau siapanya lah. Tapi ini kenapa masih ada di tangan saya? Pasal 310, 311, harusnya ini ditahan dong. Disita dong oleh kepolisian. Lalu Pak Ugroseno menjawab, gini Bang Michael, kalau bukti utama itu diyakini asli oleh penyidik, dikembalikan ke orangnya. Maka ini di tangan saya. Kalau bukti utama ini, bukti kunci ini diyakini asli, dikembalikan oleh penyidik ke pemiliknya. Nah, pertanyaan saya, kok penyidik menyita ijazah Pak Jokowi? Ya, Anda simpulkan saja sendiri. Kira-kira penyidik berpikir apa mengenai ijazah Pak Jokowi? Ya, itu bukan ranah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ijazah Jokowi ya, semakin hari semakin banyak fakta yang terungkap. Salah satunya adalah ijazah Jokowi ternyata memiliki materai berbeda dari rekan seangkatan. Jubir PSI ngotot tetap sah. Nah, Dr. Tifa juga ya membongkar dan mengungkapkan ada perbedaan yang sangat mendasar ya di ijazah Jokowi dengan ijazah angkatan 1985 Fakultas Kehutanan ya, fakultas yang sama. Jadi ijazah Jokowi yaitu materainya warna hijau, sedangkan ijazah orang lain ya kita lihat di sini dengan fakultas yang sama kehutanan juga dan tahun yang sama 1985 yaitu materai warna merah. Sehingga kuasa hukum Dr. Muhammad Taufik ya mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi sudah positif palsu. Baik, coba langsung saja kita simak ya, yaitu pernyataan dari Dr. Tifa tentang ijazah Jokowi. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya. Kan tidak mungkin itu, ya. Nah, kuasa hukum Dr. Muhammad Taufik ya juga menyoroti yaitu Hakim Binsar pertanyakan Roy Suryo CS gugat ijazah Jokowi dengan mengatakan kan sudah bermanfaat untuk negara. Jadi Jokowi ya dianggap oleh hakim sudah bermanfaat untuk negara walaupun ijazahnya palsu ya sudah tidak apa-apa. Jadi untuk apa diperkarakan? Dan ini menjadi aneh ya seorang hakim mempertanyakan hal tersebut ya. Jadi hakim ini kalau hakim begini ya sudah jelas-jelas ya ini berpihak kepada Jokowi. Kalau seandainya nanti di sidang gugatan ijazah Jokowi, hakim ini memang harus dilaporkan. Jadi sudah memperlihatkan diri bahwa pro terhadap Jokowi. Sehingga kuasa hukum Dr. Muhammad Taufik pun ikut buka suara ya. Coba kita dengar ya. Anda lihat ya ada Hakim Binsar Kultom ya yang mengatakan bahwa sebaiknya Roy Suryo itu salah alamat. Mestinya dia menggugat UGM dan sebagainya. Sepertinya beliau ini mungkin pintar, mungkin loh ya. Tapi saya beritahu beliau itu doktornya dari Atmajaya ya, S2-nya IBLAM ya. S1-nya saya kurang paham begitu ya. Ya, jadi dia dapat gelar profesor kehormatan, bukan profesor akademik. Kalau profesor akademik itu kan dari jenjang lektor senior, kemudian lektor kepala, dan sampai akhirnya KIP atau guru besar. Tapi beliau guru besar kehormatan. Yang aku komentari begini,
Hakim itu memiliki namanya pedoman perilaku hakim. Ada 10 prinsip. Salah satu prinsipnya itu adalah dia profesional. Kalau dia profesional, ini saran saya ini, dia menulis artikel saja, menulis artikel, menulis jurnal, dituliskan siapapun kan di negara ini kan sudah sangat biasa ya. Orang mengaku-ngaku intelektual tapi karya tulisnya jurnal itu dikerjakan orang lain itu sudah bukan barang baru. Bahkan mungkin yang dokter beneran nulis itu belum tentu dimuat. Tapi aku nggak cerita itu. Aku mau cerita apa yang dikomentari bahwa dia meminta Roy Suryo untuk menggugat rektor UGM atau menerbitkan ijazah dan mengatakan ijazah Jokowi sah, itu sudah offset. Begini saya kasih tahu. Hakim yang misalkan saya seorang hakim, saya tidak boleh mengomentari perkara teman saya hakim lain. Begitu pula teman lain tidak boleh mengomentari perkara yang saya tangani. Atau saya juga tidak boleh mengomentari perkara yang sedang saya tangani, nggak boleh. Kecuali itu di forum-forum ilmiah, di jurnal, ya. Jadi sisi offsetnya itu di situ. Nggak sembarang hakim itu boleh mengatakan, boleh ngomong seperti itu. Kalau seperti ini ada orang mengatakan bahwa itu thermal, ya boleh-boleh saja. Karena yang pasti tindakan hakim Binsar Gultom itu offside, ya. Saya katakan offset. Kenapa offset? Karena itu bukan menjadi job deskripsinya, itu bukan menjadi wilayahnya. Bahkan dia mengumumkan di depan media setelah putusan pengadilan pun itu nggak boleh. Itu sudah menjadi kewenangan humasnya pengadilan. Ada tata cara, ada tata krama, ada aturan, ya. Nah, yang terkhusus bagi seorang hakim itu ada namanya PPH, pedoman perilaku hakim. Itu tanya itu semua, ya. Apalagi sekarang hakim sudah naik gajinya 280%, artinya sebodoh-bodohnya hakim dalam tanda petik itu gajinya 46 juta, ya, bisa sampai 110 juta. Nah, begitu. Lebih-lebih kalau itu hakim tinggi, hakim agung, tentu lebih besar, ya. Nah, jadi aku ulang kembali, ya, bahwa pernyataan yang disampaikan secara terbuka kepada publik meminta Roy Suryo untuk menggugat kepada UGM selaku penerbit ijazah dan mengatakan ijazahnya itu sah, itu sudah offside. Jadi pertanyaan, dia dalam kapasitas apa? Kalau dia sudah pensiun hakim, kemudian menjadi Dewan Penasehat PSI atau partai yang lain, itu boleh-boleh saja. Ketika dia masih dihidupi oleh negara, digaji oleh negara, menerima tunjangan, fasilitas, dan perlindungan dari negara, dia tidak boleh mengatakan seperti itu, ya. Itu kan sudah viral. Saya yakin ini akan jadi masalah yang berkepanjangan. Dan anehnya, pernyataan itu diberikan, dikomentari ketika ada satu peristiwa di mana kami di Surakarta mengajukan gugatan citizen lawsuit, ya, dan sudah pada taraf pembuktian dengan menghadirkan 2 saksi. Jadi Komjen Purnawirawan Polisi Ugroseno itu bukan saksi ahli, tapi saksi fakta. Begitu juga Pak Rujito, ya, SHLLM, ya, lulusan Australia itu bukan ahli tapi saksi fakta. Nah, terus kemudian di Jakarta bergulir kan, ada manuver di mana Egy Sujana dan Dami Hari Lubis diantar oleh Elida Neti dan ditemani atau dikawal oleh perwira menengah kepolisian, ya, menemui Pak Jokowi, meskipun tidak ada di situ adegan peluk-pelukan, ya, meskipun di situ tidak ada pernyataan maaf, tetapi itu berkorelasi karena kemudian diterbitkan surat penghentian penyidikan, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Artinya perkara itu kan kelihatan sekali, yang klaster 1 5 orang terdiri dari Egy Sujana, kemudian Dami Hari Lubis, Tri Kurnia, Rayani, kemudian di situ ada Rizal Fadilah, ya, dan satu lagi saya lupa, ya, ada 5. Itu tidak seperti itu. Kemudian klaster yang kedua adalah Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa. Jadi dari fakta-fakta ini itu memiliki korelasi, karena kalau kita berpedoman KUHAP yang baru, jadi hukum acara itu KUHAP, sudah tidak lagi memakai perkap, sudah tidak lagi memakai perjak, itu RJ itu diatur, ya. RJ itu tentunya antara para pihak, ya, dan penasihat hukumnya, begitu, ya. Tapi whatever lah, karena memang Pak Jokowi sepertinya punya hak privilege, begitu. Sudah di satu sisi dia ketika digugat bukan pejabat, tapi di sisi lain ada polisi aktif dan sebagainya bertemu dengan Pak Jokowi. Mestinya kalau mau RJ ya pertemuannya di kantor polisi, di Polda, ya. Nah, jadi dari pernyataan ini kemudian muncullah pendapat Binsar Gultom yang mengatakan bahwa salah itu Roy Suryo itu sudah offside. Ya, saya harus luruskan ini, ya. Sebagai seorang pengajar, saya harus meluruskan ini. Kenapa saya luruskan ini? Karena kalau tidak, nanti ada jaksa berkomentar. Perkaranya sedang jalan loh ini. Kalau inkrah no problem. Jadi boleh mengomentari sebuah perkara itu boleh kalau sudah inkrah van gewisde. Artinya apa? Perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau perkara pidana sudah divonis dihukum, kalau perkara perdata sudah diucapkan putusan perdatanya. Jadi
Jadi itu ada, lihat aja ini ya, ada seorang atlet kita perempuan ya yang protes pada saat dia mengikuti SEA Games itu aja dia disanksi loh, ya. Jadi semua profesi itu ada, maka di hakim ada 10 prinsip yang disebut pedoman perilaku hakim. Dia boleh mengomentari kalau perkara itu sudah selesai, sudah inkrah, tetapi dia tidak boleh mengomentari perkara yang dia tangani sendiri, perkara temannya, dan perkara yang sedang berjalan. Itu nggak boleh. Kalau seperti itu, kenapa? Itu tidak, hakim itu independen, hakim itu merdeka, hakim itu profesional. Allahu Akbar. Kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi Oh, nggak? konteksnya kan ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar gitu ya. Ini bukan Apa ini? Coba tunjukin, tunjukin kamera. Ini, Coba ini tunjukin ijazah kamera. asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang Salah berkas dilimpahkan? banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Pak Jokowi di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, sekarang Memiliki. yang memframing siapa Tunggu, Mas? biar Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih saya framing catat dan ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, Oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diunggulkan palsu. Sementara Bu Tifa. Jadi ada pihak ya, Ya, jadi yang sementara belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang wujudnya tidak pernah dipegang, Mas ini supaya kemudian diteliti. Sorry, ini kita potong ya, karena Ya. ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah Ya. ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa Anda justru malah itu. melaporkan kami para peneliti Justru yang berusaha itu- menegakkan justru gini loh Mas itulah. ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, Ya. itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Netizen, kenapa ini menjadi ijazah ini diputuskan menjadi palsu oleh Pengadilan Solo? Ini sebabnya. Kenapa? Seorang Wakapolri menjadi saksi dari pihak penuntut menyatakan seperti ini. Coba bayangkan, dia katakan bahwa ini betul-betul tidak sama. Mengenai foto Pak, mengenai foto tadi dikatakan beda jauh dengan Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan nih, dekat gitu. Tapi kita lihat foto Pak, beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Luar biasa sekali. Tidak ada sama dari SD, SMP, SMA. Kata Bapak Wakapolri ini saya sama semua sampai ke atas katanya.